Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Mediana Rizky, Selma Ediviona, dan saya sendiri Entri Miska Prayogi akan membacakan hasil presentasi mengenai studi kasus tentang advokasi terkait rokok elektrik di bawah wilayah urban. Baik, langsung saja. Slide yang pertama akan dibacakan oleh teman kita. Yang pertama ada identifikasi isu advokasi yang muncul terkait rokok elektrik. Di Kota Wakanda bagian urban, penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa sebanyak 40% remaja pernah mencoba rokok elektrik. Kondisi ini menjadi perhatian karena rokok elektrik tetap mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berdampak pada kesehatan remaja. Selain itu, belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penjualan, promosi, dan iklan rokok elektrik menyebabkan produk tersebut mudah diakses oleh remaja. Media lokal yang masih menampilkan iklan rokok elektrik tanpa pengawasan berpotensi meningkatkan minat remaja untuk mencoba dan menggunakan produk tersebut. Next. Kemudian, berdasarkan kondisi tersebut, isu advokasi yang muncul meliputi satu, tingginya penggunaan rokok elektrik pada remaja, belum adanya regulasi daerah terkait pengendalian rokok elektrik, mudahnya akses pembelian rokok elektrik oleh remaja, maraknya iklan dan promosi rokok elektrik di media lokal, kurangnya edukasi mengenai bahaya rokok elektrik bagi kesehatan remaja. Next. Dua, tujuan advokasi untuk melindungi remaja dari bahaya rokok elektrik. Tujuan umumnya untuk melindungi remaja dari bahaya penggunaan rokok elektrik melalui penguatan kebijakan, peningkatan edukasi kesehatan, dan pengendalian promosi rokok elektrik di Kota Wakanda. Tujuan khusus satu, mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi mengenai pengendalian penjualan dan promosi rokok elektrik. Dua, mengurangi paparan iklan rokok elektrik kepada remaja. Ketiga, meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya rokok elektrik terhadap kesehatan. 4. Meningkatkan keterlibatan sekolah, keluarga, dan kelompok sebaya dalam pencegahan penggunaan rokok elektrik. 5. Membangun kemitraan antara pemerintah, sekolah, media, dan masyarakat dalam pengendalian rokok elektrik. Next. Kemudian ada strategi advokasi yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, dan media. Untuk daerah, melakukan audiensi dan lobby kepada pemerintah daerah, serta DPRD untuk mendorong penyusunan peraturan daerah yang mengatur pembatasan penjualan, promosi, dan iklan rokok elektrik kepada remaja. Penyampaian data prevalensi penggunaan rokok elektrik digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kemudian untuk sekolah, melaksanakan penyuluhan kesehatan, pembentukan kader kesehatan remaja, dan penguatan program usaha kesehatan sekolah atau UKS. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sehat dan mencegah perilaku merokok pada remaja. Untuk media, mengajak media lokal untuk mendukung kampanye kesehatan dengan membatasi iklan rokok elektrik, serta meningkatkan penyebaran informasi mengenai dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan remaja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu rancangan kegiatan advokasi serta rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama, kampanye kesehatan dengan nama kegiatan Remaja Sehat Tanpa Rokok Elektrik. Kegiatannya yaitu meliputi penyuluhan kesehatan, penyebaran poster dan leaflet, kampanye melalui media sosial, pembuatan konten edukasi mengenai bahaya rokok elektrik. Lalu outputnya meningkatnya pengetahuan remaja mengenai bahaya rokok elektrik, tersedianya media promosi kesehatan, meningkatnya kesadaran remaja untuk menghindari penggunaan rokok elektrik. Yang selanjutnya, lobi kebijakan. Kegiatan, audiensi dengan DPRD dan Dinas Kesehatan, penyampaian polisi brief mengenai penggunaan rokok elektrik pada remaja, dan juga diskusi dengan pemangku kepentingan terkait regulasi daerah. Outputnya, tersusunnya usulan regulasi pengendalian rokok elektrik, adanya komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan kesehatan remaja. Lalu yang selanjutnya, pengembangan.
Jejaring mitra yang terlibat yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, organisasi pemuda, dan juga media lokal. Kegiatannya yaitu forum diskusi lintas sektor, deklarasi bersama pencegah penggunaan rokok elektrik pada remaja, dan juga pembentukan kelompok peduli remaja. Lalu ada monitoring dan evaluasi. Komponennya kampanye, indikatornya jumlah peserta edukasi, metodenya daftar hadir. Komponennya pengetahuan, indikatornya peningkatan skor pretest dan posttest, metodenya kuesioner. Lalu ada komponen media, indikatornya jumlah publikasi edukasi, metodenya monitoring media. Lalu ada komponen kebijakan dengan indikator adanya usulan regulasi, metodenya dokumentasi. Komponen jejaring dengan indikator jumlah mitra yang terlibat dan metode notulen rapat. Lalu ada evaluasi. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk menilai peningkat pengetahuan peserta, partisipasi stakeholder, serta keberhasilan pelaksanaan program advokasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu ada pelaksanaan advokasi kepada kelompok mahasiswa laki-laki. Sasaran advokasi. Yang pertama itu ada sasaran advokasi. eh, Kelompok mahasiswa laki-laki program studi kesehatan masyarakat yang berjumlah 4 orang. Dengan tujuan kegiatannya itu meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenal bahaya rokok elektrik, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik, mendorong mahasiswa untuk menghindari penggunaan rokok elektrik dan menyebarkan informasi kesehatan kepada teman sebaya. Selanjutnya, ada waktu pelaksanaannya, waktu dan tempat hari atau tanggal pada Jumat 3 Juli 2026. Tempatnya itu bertempatkan di kampus 3 UAD. Jumlah peserta itu ada 4 orang mahasiswa laki-laki. Bentuk kegiatan ini dilakukan melalui edukasi menggunakan poster yang berisi informasi mengenai kandungan rokok elektrik, dampak kesehatan, serta upaya pencegahan rokok elektrik pada remaja dan mahasiswa. Materi yang disampaikan, pengertian rokok elektrik atau vape, kandungan nikotin dan zat berbahaya dalam rokok elektrik, dampak penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan, pengaruh iklan dan promosi rokok elektrik terhadap perilaku remaja dan mahasiswa, dan yang terakhir upaya pencegahan penggunaan rokok elektrik. Next. Selanjutnya ada hasil kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh 4 mahasiswa laki-laki. Edukasi dilakukan menggunakan media poster yang berisi informasi mengenai bahaya rokok elektrik. Selama kegiatan berlangsung, peserta memperhatikan penjelasan yang diberikan dan aktif dalam sesi diskusi. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian peserta mengaku sebelumnya menganggap rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Setelah memperoleh penjelasan, peserta memahami bahwa rokok elektrik tetap mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya ada respon peserta. Peserta memberikan respon positif terhadap kegiatan advokasi. Mereka menyatakan bahwa poster yang digunakan mudah dipahami karena memuat informasi yang singkat dan jelas. Beberapa peserta mengaku baru mengetahui rokok elektrik tetap memiliki risiko kesehatan. Peserta juga menyatakan ketersediaannya untuk mengurangi dan menghindari penggunaan rokok elektrik serta menyampaikan informasi yang diperoleh kepada teman lainnya. Baik, ini ada bentuk dokumentasi yang kita lakukan pada saat sesi wawancara kepada teman-teman kita yang ada di kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan. Nah, ini ada referensi yang kami gunakan. Baik, mungkin itu saja.